jantung kamu. Ayo keluar. Cepat. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Waktu itu saya pernah baca di Al-Quran, Allah menerangkan bahwa setan ini musuh yang nyata. Dari sejak kita kecil hingga kita wafat, itu kita dimusuhi oleh setan. Nah, saya berpikir setan memusuhi kita dan kita tahu bahwa setan itu musuh kita. Apa kita mau diam saja? Saya pikir enggak. Hati saya bilang enggak. Saya harus balik menyerang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah. Segala puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia terbesar bagi umatnya, yakni iman dan Islam. Pemirsa, sadarkah kita bahwa setiap diri ini memiliki musuh besar? Musuh yang sangat menginginkan kita sesat dan celaka. Musuh yang meski tak kasat mata, ia memiliki berjuta tipu daya untuk mencapai tujuannya. Itulah syaitan. Syaitan senantiasa memalingkan seseorang dari jalan Allah yang lurus. Mereka tak peduli kita terjerembab dalam jalan syubhat atau syahwat. Kedua cara ini akan mereka tempuh agar umat manusia berpaling dari ketaatan menuju kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tak kurang dari 7 kali dalam Al-Quran bahwa syaitan adalah musuh yang nyata. Namun demikian, masih banyak umat Islam yang justru termakan oleh segala godaan dan tipu dayanya serta mengikuti langkah-langkahnya. Inna syaitana lakum aduun فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Apakah Anda mau rumah tangga Anda berantakan? Apakah Anda rela kalau anak-anak Anda sakit-sakitan? Apakah Anda ridho kalau bisnis Anda hancur dan Anda sekeluarga sengsara? Kisah berikut ini adalah kisah nyata, menceritakan tentang suami istri yang belajar ilmu kesaktian, kemudian mendapatkan musibah yang terus berdatangan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, niscaya akan hancur lebur amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kisah berikut adalah tentang ikhtiar sepasang suami istri untuk bertaubat dari kesyirikan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Awalnya dulu ketika saya masih zaman di jahiliyah dulu gitu kan, saya memang punya cita-cita dari sejak kecil gitu kan, pengen jadi orang sakti gitu kan, sampai setiap ada orang yang ngasih tahu bahwa oh ini ada guru nih, saya kejar, kemudian dari sana udah selesai saya kejar lagi ke tempat lain gitu kan, dan terakhir saya ketemu dengan seorang guru yang ya itulah yang dia merubah kehidupan saya total gitu kan, total dari awalnya saya hidup tenang, tentram, hingga menjadi amburadul, hancur gitu kan gara-gara dia. Bersama istrinya, Edis berguru ilmu sakti kepada sang dukun. Dengan harapan melalui ilmu yang dimilikinya, kehidupannya bersama sang istri memperoleh perlindungan terhadap segala keburukan serta rezeki yang kian mengalir. Kondisi Akang Edis
Dan istrinya itu dia tadi belajar ilmu tenaga dalam, belajar ilmu kanuragan, pernah nginep di sebuah gunung, pernah mendiami sebuah rumah yang jauh dari mana-mana, pernah diam di sebuah kawah. Nah, itu untuk mendapatkan sesuatu, usaha supaya lancar, dia supaya dijaga, sehingga bukan usaha yang didapat tapi kebangkrutan yang didapat. Nah, inilah keluar dari ajaran Islam. Ingin kaya tetapi datang kepada sebuah tempat yang tidak disyariatkan, datang ke dukun, datang ke orang-orang sakti. Ini seperti itu. Berbagai ritual mereka jalani, seperti bertapa di tengah hutan di sebuah gunung dengan mewajibkan sang istri mengenakan pakaian kebaya berwarna hijau. Karena diyakini pakaian itulah yang dikenakan oleh jin yang mengaku ratu penguasa gunung tersebut. Selama bertapa, hal-hal gaib kerap mereka rasakan, seperti mendengar alunan gamelan hingga kemunculan jimat berupa batu. Pada saat itu saya merasa bangga, wah saya merasa bangga, saya berhasil gitu kan. Tetapi ketika saya mengenal ruqyah syariah, ternyata itu adalah sesuatu yang bodoh, sangat-sangat bodoh dan tidak bermanfaat sama sekali gitu. Bukannya membawa nikmat dan ketenangan, pertapaan itu justru kemudian membawa sengsara. Gangguan demi gangguan menimpa Edis dan Lina istrinya. Kehidupan rumah tangga di ujung perceraian. Usaha yang telah mereka bangun seketika hancur berantakan. Ditambah lagi gangguan fisik yang sering mereka alami. Saya sering sekali bermimpi itu suka diikutin meong gitu, harimau gitu ya. Meong, terus katanya menjaga atau apa gitu ya. Banyak sekali gangguan-gangguan seperti itu. Bahkan suatu ketika saya pernah mau diambil sukma saya gitu ya. Nggak tahu itu oleh jin atau apa, saya nggak tahu gitu. Cuman alhamdulillah saya ingat kepada Allah dan saya bisa terlepas lagi dari gangguan itu. Seringkali tatkala beribadah muncul gangguan berupa binatang-binatang aneh di sekitarnya. Serangga muncul secara tiba-tiba di atas makanan yang hendak mereka santap. Bahkan tatkala terlelap, Lisna tiba-tiba mengalami rep-rep. Diikuti dengan keberadaan serangga menyerupai kecoa bertanduk di atas kepalanya. Rasulullah pernah bersabda mengenai jin kafir yang mampu berubah wujud untuk mengintai dan menakut-nakuti umat manusia. Ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Salah satu syarat untuk membersihkan diri dari segala bentuk gangguan jin adalah dengan bertaubat, bertawakal, serta memantapkan tauhid. Sesungguhnya seluruh kekuatan, kekuasaan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang ditolong dan dilindungi oleh Allah tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Inilah senjata pertama dan utama seorang mukmin dalam menghadapi setan, yaitu beriman dengan benar kepada Allah, beribadah dengan ikhlas kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan beramal soleh sesuai aturannya. Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa setan tidak memiliki daya terhadap hamba-hamba Allah yang beriman dan mentauhidkannya. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak ada memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 99. Setelah bertaubat dari kesyirikannya, Edis dan Lisna secara rutin melakukan ruqyah syariah mandiri untuk melepaskan seluruh perjanjian sihir yang pernah ia lakukan. Edis yang lebih dulu sembuh dari gangguan jin meruqyah sang istri yang hingga kini masih sering mengalami gangguan. Ketika saya ngeruqyah istri, itu mungkin karena si jinnya tahu bahwa saya ini suaminya gitu kan. Jinnya ini ngeyel. Dia udah kepanasan, dia udah kesakitan, dia keluar sebentar, besok dia masuk lagi. Jadi keluar masuk. Para peruqyah pun sesekali ikut membantu meruqyah Edis. Pas barusan saya lihat di sini, di depan saya ini ternyata ada
Ya ada kumbang seperti ini yang tadi saya lihat di bayangan saya itu kumbangnya persis seperti itu. Walau alam bisawab Ustaz, cuma ya memang di rumah saya ini kebanyakan keluar itu binatang-binatang yang aneh-aneh gitu kan. Kayak binatang seperti kumbang, kemudian belalang. Kalajengking pun pernah guru saya itu, kalau saya panggil namanya, dia pasti datang. Bukan berarti jasadnya yang datang, tetapi entah dia pakai ilmu telepati atau apa, yang jelas ketika saya mengatakan hal yang buruk tentang dia, malamnya dia selalu ambil sukma saya. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Lisna kembali mengikuti pengobatan ruqyah syar'iyyah bersama para peruqyah lainnya. Lisna mulai bereaksi tatkala ustaz melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Seluruh tubuhnya bergetar. Dalam meruqyah diutamakan mendahulukan metode kelembutan, yakni dengan mendakwahi jin, menunjukkan jalan yang diridhoi Allah. Karena sesungguhnya di antara jin terdapat golongan jin kafir dan jin muslim. Dan sebagai sesama makhluk Allah, hendaknya kita bersikap lembut demi mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan teknik jari tauhid, yakni mengarahkan jari telunjuk sambil membaca ayat dan metode tepukan ringan agar jin-jin keluar dari persembunyiannya di aliran darah manusia. Gangguan yang dialami Lisna sulit diobati lantaran adanya faktor trauma masa lalu yang dimilikinya. Waktu itu ada kasus Sumanto. Jadi takut aja lihat daging itu, seperti ngelihat manusia yang disembelih gitu. Gila, takut aja. Daging apapun sama. Daging apapun. Iya, sampai makan juga nggak mau gitu. Ngelihat juga sampai kalau misalkan lewat ke pasar ngelihat aja langsung gemetaran. Nggak bisa nggak kuat aja gitu. Peruqyah kemudian memegang kepala Lisna karena disinilah pusat bersemayamnya bangsa jin. Gerakan Lisna seperti seekor serangga yang dibalikkan tubuhnya, menggelepar seraya kedua tangan dan kakinya mencakar-cakar. Meski sudah tersiksa di dalam tubuh Lisna, jin-jin kafir ini tetap tidak mau keluar. Sehingga dengan izin Allah, melalui bacaan ayat Al-Quran, peruqyah menebas ikatan-ikatan di kaki Lisna. Jin ini begitu setia pada dukunnya. Bahkan ia mengancam akan melapor pada sang dukun. Ya, karena si orang dukunnya itu, dia mengirimkan sebuah makhluk atau hewan yang mana untuk memantau kegiatan dia sehari-hari. Mau di ruqyah, mau berzikir, mau kemana, pasti dipantau terus lewat hewan-hewan itu. Maka setiap dia ruqyah ada yang aneh. Setiap di ruqyah pasti keluar makhluk-makhluk yang aneh, hewan-hewan yang aneh. Ada kalajengking, kelabang, dan lain sebagainya. Yang jelas itu sangat menyeramkan buat keluarganya. Laporan siap. Ruqyah diakhiri dengan meminumkan madu dan air ruqyah. Namun kesembuhan bukan datang dari madu maupun air, melainkan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan air dan madu hanyalah sebagai perantaranya saja. Tak hanya Lisna dan sang suami, adiknya Khairul yang masih remaja ini juga mengalami gangguan-gangguan seperti benjolan yang tiba-tiba muncul di tubuhnya setiap selesai diruqyah. Mungkin saya juga kan kurang tahu gitu ya, dari leluhur saya, baik mamah dan bapak saya itu leluhurnya semuanya punya ilmu gitu, yang saya juga nggak tahu, yang katanya dukun atau apa gitu. Nah, dari sana juga mungkin ada turunan gitu ya. Jadi saya kurang paham gitu dengan perjanjian mereka gitu ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syuhurihim. Doa ini semestinya membawa ketenangan dan rasa aman bagi orang yang mendengarkannya.
Namun bagi bangsa jin, doa-doa perlindungan bagaikan arus listrik yang menyetrum tubuh mereka, membuat sekujur tubuh bergetar hebat. Amalan-amalan yang pernah dilakukannya dulu tanpa disadarinya mengundang setan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ada sih saudara yang ngasih wirid gitu biar dikasih bela diri, ada pelindung gitu di dalam tubuh ini. Ya dikasih wiridnya sehabis sholat 7 hari, gak boleh kelewat. Setiap habis sholat harus wirid, dikasih wirid. Gak tahu wiridnya udah lupa lagi, udah lama soalnya. Karena amalan yang dilakukannya mengharuskan wirid setelah sholat, belum tentu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Sesungguhnya, berlebih-lebihan dalam beribadah justru dapat membuka pintu masuk bagi setan. Seperti firman Allah, katakanlah hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. Bukan kesaktian, yang didapat hanyalah kedua tangannya yang bergerak-gerak atas kehendak jin. Kalau normalnya, kalau biasa kan, kalau tangan misalkan gini, diam. Kalau saya kalau gini, gak ada yang gerakin sendiri, gak tahu lingkaran atau apa aja. Teknik spot dilakukan untuk mendeteksi titik-titik persembunyian jin di dalam tubuh manusia. Jin menyukai tempat-tempat tersembunyi seperti ketiak, selangkangan, atau di ulu hati. Saya bertanya kepada kamu dari mana? Kenapa kamu tinggal di dalam tubuh hamba Allah ini? Jawab. Kenapa kamu tinggal di dalam tubuh hamba Allah ini? Dan kamu menjadi dia? Pasti akan ada. Pertamanya sih waktu diajakku sama Edis tuh, saya takut kesurupan, tapi dipikir-pikir lagi ini buat kesehatan aku sama berserah diri kepada Allah. Jadi dipaksain. Pas sudah itu, oh gini rasanya kesurupan, kan belum pernah kesurupan tadinya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami Allah, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Demikian ini supaya mereka, orang-orang kafir, merasakan azab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Ayat surat An-Nisa ayat 56 ini termasuk ayat-ayat yang sering dibaca oleh para peruqyah. Biasanya jin-jin yang merasuki tubuh korban atau pasien ini itu sangat mudah sekali terpengaruh. Biasanya merasakan tersiksa, terbakar dengan izin Allah. Ini ayat yang sangat sering dibaca oleh para peruqyah. Namun kami menghimbau kepada seluruh peruqyah untuk berwelas asih. Dakwahi dulu jinnya. Dakwahi, doakan agar Allah memberi hidayah dan agar mereka menerima hidayah. Namun kalau jin-jin ini terus berbuat zolim, kita serahkan kepada Allah. Terapi ruqyah adalah doa. Ruqyah syar'iyah adalah terapi dengan menggunakan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan tidak terdapat di dalamnya sedikit pun kesyirikan, dengan tujuan semata-mata meminta kesembuhan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada peruqyah maupun ayat-ayat yang dibacanya. Allah berfirman
Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Pemirsa Khazanah Trans 7, ruqyah bukanlah pengobatan alternatif. Ruqyah adalah metode pengobatan Rasulullah. Marilah kita kembali pada sunnah Rasulullah yang kerap kali terlupakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.